Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hibullah, NIM E20193135. Di sini saya akan membuat video tanggapan pada video yang dikirim oleh dosen pengampu ekonomi makro Islam Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang mana pada video tersebut membahas tentang peran dan fungsi bank sentral. Sudah dijelaskan dalam video tersebut bahwa terdapat 5 poin penting dalam peran dan fungsi bank sentral, yaitu antara lain ada peran bank sentral, yang kedua tujuan bank sentral, yang ketiga ada tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah, yang keempat tugas bank sentral dalam perbankan, dan yang terakhir ada kewenangan bank sentral. Baik, langsung pada poin yang pertama, yaitu pengertian tentang bank sentral. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter ini sudah dibahas pada video sebelumnya yang berkaitan dengan laju inflasi dan deflasi, dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral itu sendiri yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan pengembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dalam video tersebut dicontohkan bahwa misal nilai tukar uang rupiah terhadap dolar saat ini 13.000 rupiah, maka itu masih normal. Lalu kemudian jika nilai mata tukar nilai rupiah dengan dolar itu bisa 18.000 atau lebih dari itu, maka itu sudah tidak bisa dikatakan normal. Maka disitulah tugas bank sentral itu sendiri. Lalu instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut sebagai tugas dari bank sentral. Lanjut, yang poin yang ketiga yaitu tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Ada yang pertama yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah. Jadi mengatur kas pemerintah ini berapa banyak triliun atau berapa banyak uang yang harus dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat utang negara. Yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi tugas dari bank sentral ini yaitu menyalurkan uang kepada masyarakat melalui bank-bank yang ada di bawah naungan bank sentral itu sendiri, seperti bank swasta ataupun bank milik negara. Dan yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Jadi untuk memproduksi uang itu adalah tugas pokok dari bank sentral, yang mana jika ada instansi atau lembaga yang mencetak uang, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai alat pembayaran sah atau disebut uang palsu. Yang keenam, yang terakhir yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Lalu yang keempat yaitu tugas bank sentral dalam perbankan. Adapun tugas bank sentral dalam perbankan yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu menentukan suku bunga. Yang keempat sebagai banker atau sebagai kepala bank di suatu negara. Misalnya Bank Indonesia itu menjadi banker dari bank-bank yang ada di bawahnya, seperti bank swasta, bank daerah maupun bank milik negara. Yang ketiga yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat melakukan pembinaan pada semua bank yang ada di bawah naungannya. Yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Nah, di poin yang keenam ini mungkin saya sendiri belum menemukan bukti nyata dari bank sentral yang melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Mungkin di daerah lain ada, cuma di daerah saya mungkin tidak ada. Lalu yaitu yang terakhir, poin yang terakhir yaitu ada kewenangan bank sentral, yang mana dalam kewenangan ini yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, bisa
dengan operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembayaran. Yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu ada 3. Yang pertama, penerapan kebijakan diskonto. Yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum. Yang ketiga yaitu pengontrolan pembiayaan dan kredit. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.